Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rosyida Aryani dari Pendidikan Matematika Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari statistik matematika, yaitu sifat estimator. Sifat-sifat estimator terdiri dari 4, yaitu 1. Tak bias, 2. Efisien, 3. Cukup, 4. Konsisten. Nah, pada video kali ini, saya hanya akan menjelaskan mengenai sifat estimator tak bias. Estimator adalah penduga parameter. Metode penduganya atau metode untuk menentukan estimatornya ada dua, yaitu 1. Metode maximum likelihood, 2. Metode moment. Estimator yang baik salah satunya memiliki sifat tak bias. Definisi dari tak bias adalah sebuah estimator dikatakan memiliki sifat tak bias jika ekspektasi dari theta topi sama dengan theta, atau ekspektasi dari estimatornya sama dengan parameternya. Dalam statistika, tak bias atau unbiased lebih dikenal dengan tidak menyimpang dari populasinya. Algoritma penyelesaian: 1. Menentukan estimatornya atau theta topi, 2. Menentukan nilai ekspektasi dari estimatornya atau ekspektasi theta topi, 3. Menarik kesimpulan, yaitu jika ekspektasi theta topi sama dengan theta, berarti memiliki sifat tak bias. Sebaliknya, jika ekspektasi theta topi tidak sama dengan theta, berarti bias. Contoh soal: Y1, Y2, sampai ke Yn adalah variabel random jumlah ke N dari PDF 2Y per theta pangkat 2, di mana Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan theta. Dengan catatan sifat ekspektasi, yaitu ekspektasi dari Cx, kita bisa mengeluarkan C-nya dulu menjadi C ekspektasi X. Yang kedua, ekspektasi dari C sama dengan C atau konstantanya. Yang ketiga, itu ekspektasi dari X sama dengan X bar atau rata-ratanya. Penyelesaian di sini menggunakan dua metode, yaitu metode moment dan metode maximum likelihood. Pertama, yaitu metode moment. Fungsi PDF-nya yaitu Fy sama dengan 2Y per theta pangkat 2, di mana Y lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan theta. Ekspektasi Y sama dengan mu atau rata-ratanya. Rumus mencari ekspektasi Y pada metode moment yaitu ekspektasi Y sama dengan integral dengan batas bawahnya 0 dan batas atasnya theta, Y dikali Fy dy. Metode moment. Nah, dari fungsi PDF yaitu Fy sama dengan 2Y per theta pangkat 2, di mana Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan theta. Ekspektasi Y sama dengan mu atau rata-rata. Nah, menggunakan metode moment itu yaitu rumusnya ekspektasi Y sama dengan integral dengan batas bawah 0, batas atas theta, Y dikali Fy dy. Sama dengan kita substitusikan yaitu integral batas bawah 0, batas atas theta, Y dikali 2Y per theta pangkat 2 dy. Didapat Y bar sama dengan 2 per 3 theta topi. Dengan menggunakan aljabar, menjadi theta topi sama dengan 3 per 2Y bar. Nah, setelah mendapatkan theta topi, kita cari ekspektasinya. Ekspektasi theta topi sama dengan ekspektasi dari 3 per 2Y bar. Sama dengan 3 per 2 kali ekspektasi Y bar. Ini kita menggunakan sifat dari estimasi, yaitu konstantanya dikedepankan. Nah, sama dengan 3 per 2 ekspektasi dari ekspektasi Y. Ekspektasi Y-nya itu 2 per 3 theta menjadi 3 per 2 ekspektasi 2 per 3 theta. Sama dengan 3 per 2 dikali 2 per 3 theta. Sama dengan theta. Karena ekspektasi theta topi sama dengan theta, maka estimator dari PDF-nya itu bersifat tak bias. Maaf, ini tipu, seharusnya tak bias. Selanjutnya menggunakan metode maximum likelihood, yaitu theta topi sama dengan Y max. Fungsi PDF Fy sama dengan 2Y per theta pangkat 2, Y lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan theta. Nah, Fy max dari Y kecil dapat dicari dengan menggunakan turunan.
PDF-nya tadi yaitu FY sama dengan 2Y per theta pangkat 2. Dicari CDF-nya yaitu FY sama dengan integral dari 0 ke Y 2Y per theta pangkat 2 ds sama dengan Y kuadrat per theta pangkat 2. Nah, berarti ordernya yaitu Y kuadrat per theta kuadrat dipangkatkan N. Nah, menggunakan rumus Fy max sama dengan N Fy besar dikali Y kecil pangkat N min 1 Fy Y. Fy max sama dengan N, kita substitusikan tadi Fy Y-nya, yaitu N dikali Y pangkat 2 per theta pangkat 2 dipangkatkan N min 1 dikali 2Y per theta pangkat 2 sama dengan N buka kurung Y pangkat 2N min 2 dibagi semua theta pangkat 2N min 2 tutup kurung dikali 2Y per theta pangkat 2 didapat 2N per theta pangkat 2N dikali Y pangkat 2N min 1. Nah, tadi didapat 2N per theta pangkat 2N dikali Y pangkat 2N min 1. Nah, itu baru Y max-nya atau theta topinya. Kita cari dulu ekspektasi dari theta topi atau ekspektasi dari Y max-nya, yaitu ekspektasi dikali 2Y per theta pangkat 2N dikali Y pangkat 2N min 1. Integral dari 0 sampai theta Y dikali 2N per theta pangkat 2N dikali Y pangkat 2N min 1 dy. Sama dengan kita aljabarkan dulu yang di dalam integralnya, yaitu menjadi integral batas bawahnya 0, batas atasnya theta, 2N per theta pangkat 2N dikali Y pangkat 2N dy. Nah, konstantanya kita keluarkan dulu menjadi 2N per theta pangkat 2N dikali integral dengan batas bawah 0, batas atas theta, Y 2N dy. Ini kita integralkan dengan parameter Y-nya, yaitu sama dengan 2N per theta pangkat 2N dikali theta pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1. Didapat menjadi 2N per 2N plus 1 dikali theta. Nah, di sini kita menentukannya dengan menggunakan limit. Semakin besar N, maka semakin mendekati limit N mendekati tak hingga 2N per 2N plus 1 dikali theta sama dengan 1 dikali theta sama dengan theta. Atau limit N mendekati tak hingga ekspektasi theta topi sama dengan theta. Artinya yaitu tidak bias secara asimptot. Kalau yang tadi itu unbiased atau tidak bias, nah, kalau yang ini unbiased asymptotically atau tidak bias secara asimptot. Baiklah, sekian dari video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.